Selamat pagi semuanya. Pagi PKNS. Oke, selamat datang di acara BKP kita. Sebelum itu, izinkan saya membawa doa secara Kristiani. Bagi teman-teman yang non Kristiani, mohon menyesuaikannya. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan pesertamu yang telah mempertemukan kami semua di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada hari ini kami memulai kegiatan BKP kami. Kiranya Engkau berkenan memperkaya acara ini agar semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami hikmat dan pengertian serta persatukanlah kami dalam semangat kasih. Amin. BKP adalah salah satu bentuk layanan memperluas wawasan atau pengetahuan tentang topik yang dibahas bersama. Tujuannya itu menemukan upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Cara pelaksanaannya itu semua diharapkan berpendapat. Yang berpendapat silakan angkat tangan. Tidak ada pendapat yang saling salah dan saling menyalahkan. Topik yang dibahas itu tidak sederhana. Menurut teman-teman, mengapa topik ini penting dibahas? Ya, kepada Dirin, silakan. Menurut saya kenapa topik ini penting dibahas itu karena makan merupakan salah satu kebutuhan dalam tubuh kita supaya tubuh kita itu tetap sehat dan juga bertenaga. Jadi kehilangan selera makan itu bisa berdampak besar terhadap tubuh kita sendiri. Kepada Dina. Ya baik, terima kasih pada PKNS. Jadi menurut saya topik yang penting dibahas itu karena tidak sadar makan itu sering sekali menjadi pertanda masalah fisik ataupun emosional seperti stres, sedih ataupun kelelahan. Jadi PKNS. Baik, untuk kita. Baik, terima kasih ke PKNS. Dan saya mungkin topik ini penting dibahas karena jika dibiarkan bisa menyebabkan tubuh kita menjadi lemas, sulit berkonsentrasi dan juga menyebabkan kita sering sakit. Begitu PKNS. Terima kasih untuk kita. Ada lagi pendapat? Untuk Angel, untuk selesai. Baik, terima kasih kepada PKNS. Menurut saya kenapa topik ini penting untuk dibahas karena dengan kita membahas topik ini akan membantu kita dalam memahami pentingnya menjaga pola makan dan kesehatan dari diri kita sendiri. Terima kasih untuk Angel. Selanjutnya untuk Yesa, silakan. Menurut saya topik ini perlu kita bahas yaitu untuk bagaimana kita bisa belajar caranya untuk mengembalikan semangat kita dan semangat kita dengan cara yang sehat. Baik, yang kedua itu faktor penyebabnya. Menurut teman-teman apa penyebab dari tidak selera makan? Untuk Yesa, silakan. Nah, menjadi faktor itu kebiasaan yang dilakukan waktu makan. Nah, mungkin kan sebagai mahasiswa juga sering untuk menunda makan atau mungkin kita kebanyakan tugas, jadi kita tuh menunda makan kan teman-teman. Jadi di sini itu hal yang membuat kita tidak lagi merasa lapar pada waktu yang seharusnya kita makan di PKNS. Terima kasih untuk Yesa. Dan kita. Baik, terima kasih untuk PKNS. Dan saya mungkin faktor penyebabnya itu karena makanan yang tidak menarik, misalnya dari rasa, bentuk atau bahkan aromanya. Begitu PKNS. Terima kasih untuk kita. Untuk Dina. Baik, terima kasih kepada PKNS. Jadi faktor sebelumnya mungkin akan disebut yang tidak fit seperti dimana waktu gangguan pencernaan yang membuat tidak ada barang makan di PKNS. Terima kasih untuk Dina. Selanjutnya untuk Angel. Jadi dari saya mungkin faktor penyebabnya itu karena perubahan pola tidur ataupun aktivitas itu membuat kita kadang membuat tubuh kita itu tidak seimbang dan membuat kita melakukan nafsu makan. Terima kasih untuk Angel. Selanjutnya Dina. Baik, terima kasih PKNS. Nah, dari saya sendiri mungkin faktor penyebabnya itu karena stres dan juga tekanan pikiran. Kayak misalnya nih kan kita sebagai mahasiswa juga banyak tugas ya. Terus karena banyak tugas itu kita jadi stres sehingga kita kehilangan selera makan. Baik, terima kasih untuk jadi. Baik, kita sekarang bagian dampak. Menurut teman-teman, apakah dampak yang tidak selera makan? Menurut kita? Baik, terima kasih untuk PKNS. Mungkin dampak dari saya itu bagian dampak akademik ya. Yaitu sulit berkonsentrasi, menurunnya produktivitas, serta kinerja belajar
atau bekerja tidak maksimal. Begitu PKRNes. Oke, terima kasih untuk akak kita. Pada akak diri. Baik, terima kasih PKRNes. Dan dari saya pribadi mungkin bisa berdampak di fisiknya ya, kayak tubuh menjadi mudah lelah, terus berat badan juga menurun, serta dari daya tahan tubuhnya itu juga menurun karena kekurangan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, terima kasih untuk akak diri. Selanjutnya, akak Dina. Baik, terima kasih kepada PKRNes. Jadi menurut saya satu ledakan itu ada di segi emosional. Jadi itu kita akan udah marah, udah sedih, tapi kehilangan semangat karena kurang energi dan juga nutrisi yang mempengaruhi suasana hati itu PKRNes. Oke, terima kasih untuk akak Dina. Selanjutnya akak Yesa. Nah, jadi menurut saya itu dampaknya itu di dampak kesehatan jangka panjang. Nah, mungkin dapat menyebabkan anemia, gangguan lambung, dan sistem imun yang lemah juga tidak segera diatasi PKRNes. Mungkin akan bisa. Selanjutnya untuk akak Angel. Baik, dampak dari saya itu lebih kepada dampak sosial, bagaimana kita akan menjadi mudah menarik diri dari pergaulan karena kita merasa tidak enak badan ataupun tidak nyaman. Oke, terima kasih untuk akak Angel. Yang ketiga itu solusi. Menurut teman-teman solusi untuk mengembalikan selera makan dimulai dari akak kita. Baik, terima kasih PKRNes. Dari saya solusinya itu dengan menciptakan suasana makan yang nyaman dan tenang, misalnya makan bersama teman atau makan bersama keluarga. Begitu PKRNes. Terima kasih untuk akak kita. Lalu dari Gina. Baik, terima kasih kepada PKRNes. Jadi solusi menurut saya itu memilih makanan yang bergizi dan juga makanan yang disukai supaya lebih semangat untuk makan. Gitu PKRNes. Oke, terima kasih untuk akak Dina. Selanjutnya akak Diri. Baik, terima kasih PKRNes. Dan dari saya sendiri mungkin solusinya itu kita bisa dalam porsi kecil terlebih dahulu, tapi itu sering karena supaya tubuh kita itu terbiasa untuk menerima makanan lagi. Terima kasih untuk akak Diri. Selanjutnya akak Yesa. Nah, jadi untuk menurut saya itu solusinya itu mungkin kepada kita jangan untuk menunda makanan kita supaya seperti tadi kalau misalnya kita banyak tugas itu terus membuat terlalu kita untuk makan dari jam segini nanti kita tuh bisa makan jam segini dan terus melanjutkan tugas-tugas kita gitu. Atau mungkin kita juga bisa minum air putih yang cukup agar kita tetap segar dan menstabilkan sistem pencernaan kita. Begitu PKRNes. Terima kasih untuk akak Yesa. Selanjutnya akak Angel. Baik, terima kasih kepada PKRNes. Mungkin kalau dari saya itu solusinya dengan menghindari stres yang berlebihan. Kita bisa dengan istirahat yang cukup dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Lanjut sekarang untuk komitmennya. Menurut teman-teman apa komitmen dalam menjaga kesehatan makan? Menurut kakak Ina? Baik, terima kasih kepada PKRNes. Jadi menurut komitmen saya itu lebih peka terhadap sinyal tubuh saya. Jadi kalau lapar, saya langsung makan atau menunda-nunda makan. Gitu PKRNes. Selanjutnya Kak Yesa. Nah, berfokus sebenarnya di sini mungkin komitmen diri sendiri itu tidak memaksakan diri secara berlebihan, tetapi perlahan membangun pola makan yang baik. PKRNes. Terima kasih Kak Yesa. Dan yang Kak Ina. Baik, terima kasih untuk PKRNes. Dari saya mungkin komitmennya kedepannya saya lebih menjaga kesehatan mental dan juga fisik karena keduanya berpengaruh pada nafsu makan. Begitu PKRNes. Terima kasih untuk Kak Ina. Terima kasih PKRNes. Dan dari saya pribadi saya berkomitmen untuk tetap menjaga pola makan saya secara teratur setiap harinya meskipun itu hanya sedikit saja. Oke, terima kasih untuk Kak Ina. Selanjutnya Kak Angel. Baik, komitmen dari saya akan membiasakan gaya hidup sehat seperti cukup tidur, berolahraga yang ringan. Oke, terima kasih untuk Kak Angel. Mengenai pengisian PMB 3, saya sudah mengirim ke WA Group. Saya kasih waktu dalam seminggu. Apakah teman-teman sudah mengisi PMB 3? Sudah PKRNes. Terima kasih.
Sekarang setelah mempelajari jenis selera makan, kesan dan pesan apa yang Anda dapat kasihkan? Baik, dari Kakak Angel. Baik, kesan saya mungkin seringkali kita baru menyadari pentingnya makan saat tubuh kita sudah merasa lemah, padahal itu bisa dicegah sejak awal. Dan pesan saya, tubuh adalah tanggung jawab kita. Rawatlah dengan baik melalui makan teratur, istirahat cukup, dan pola pikir yang positif. Itu PKRMS. Terima kasih untuk Kak Angel. Adina, Kak Adina. Baik, terima kasih kepada PKRMS. Kesan saya dari kita kali ini, dari pembahasan ini saya belajar bahwa rasa kebiasaan makan tidak boleh dianggap sepele karena bisa menjadi kendala tubuh untuk perhatian. Dan untuk pesannya, makanlah dengan teratur dan menjaga pola makan dengan baik karena tubuh membutuhkan asupan untuk tetap sehat di luar PKRMS. Oke, terima kasih Kak Adina. Adina, Kak Diri. Baik, terima kasih PKRMS. Dan dari saya sendiri, pesan yang dapat saya berikan dari topik kita hari ini itu dimana saya jadi menyadari kalau misalnya hal sederhana seperti makan pun itu ternyata sangat penting untuk menjaga semangat dan juga kesehatan tubuh kita. Terus ada pesan yang dapat saya berikan di mana kita tuh harus menjaga pola makan dan jangan biarkan rasa malas atau sibuk itu membuat tubuh kita menjadi kekurangan energi. Terima kasih untuk Kak Diri. Selanjutnya Kak kita. Baik, terima kasih PKRMS. Dan saya kesannya saya merasa kegiatan ini membuka wawasan tentang pentingnya pola makan yang teratur dan juga seimbang. Dan pesan dari saya, jika kehilangan selera makan, jangan diam saja, cari tahu penyebabnya dan segera perbaiki gaya hidup. Begitu PKRMS. Jadi saat saya itu saya lebih peka terhadap diri sendiri dan orang lain yang mungkin kehilangan selera makan karena bisa jadi itu adalah satu kelemahan. Jadi pesan saya itu kepada saya pribadi dan teman-teman semuanya, jangan meremehkan rasa tidak selera makan. Terlebih itu tersiar bahwa kita sedang terlalu lelah, kita pun butuh perhatian untuk diri sendiri. Terima kasih untuk Kakak Lesa. Baik, setelah selesai sudah acara kita, tapi sebelum kita selesai, jika saya membawakan doa penutup, saya akan membawakan secara Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami telah selesai melaksanakan acara pernikahan kami ini. Kiranya berkatilah acara kami agar berguna untuk depannya. Amin. Baik, setelah selesai acara kita, sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, untuk PKP kita telah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih PKRMS.